Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imam mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Mustaqim Alidrus, bersama teman saya Mbak Is Kumalasari. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penyimpulan Langsung, Ekuivalensi, Konvensi, dan lain-lain. Pengertian penyimpulan langsung. Penyimpulan langsung yaitu premis yang dapat terdiri dari satu, dua, atau lebih putusan berpangkal pada putusan tertentu. Kita seringkali dapat secara langsung menyimpulkan suatu putusan baru atau kesimpulan dengan memakai subjek dan predikat yang sama. Ini disebut penyimpulan langsung atau immediate inference. Contoh, S sama dengan P, sedangkan penengah di antara keduanya bisa disebut M sebagai term penengah. Jadi, ketika ada dua putusan S sama dengan P adalah jiwa manusia tak dapat mati. Harus ada alasan untuk penghubung putusan satu dengan yang lain, yaitu M seperti yang ada di atas, dan alasan penghubung antara S dan P adalah M, yaitu rohani, dan diambil putusan bahwa jiwa manusia sama dengan rohani tak dapat mati. Selanjutnya, ekuivalensi. Ekuivalensi adalah mengatakan hal yang persis sama. Putusan-putusan itu sebenarnya tidak menyatakan putusan yang baru, hanya perumusannya berlainan, tetapi dengan menggunakan subjek dan predikat yang sama. Beberapa P sama dengan A, beberapa P berbeda dengan A, beberapa A berbeda dengan B. Ada A yang B atau ada A yang bukan B, ada A yang A, ada B yang A, ada B yang bukan A. Tidak semua A sama dengan B, tidak semua B sama dengan A. Contoh, tidak ada orang Belgia yang menjadi jago pencak. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada jago pencak yang berbangsa Belgia. Selanjutnya adalah pembalikan. Membalik suatu putusan berarti menyusun suatu putusan baru dengan jalan menggantikan subjek dan predikat. Contoh, pegawai negeri itu bukan pegawai swasta berarti menyusun suatu putusan baru dengan jalan menggantikan subjek dan predikat. Contoh, pegawai negeri itu bukan pegawai swasta, jadi pegawai itu bukan pegawai negeri. Kalimat ini dapat dibolak-balik tanpa mengurangi kebenaran ucapan tersebut. Hukum-hukum atau aturan pembalikan agar pembalikan putusan tidak menjadi kesimpulan yang salah. A. Putusan A hanya boleh dibalik menjadi putusan I. Contoh, semua jenderal itu manusia, tetapi tidak semua manusia itu jenderal. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa A luasnya lebih kecil dibanding dengan B. Jadi A hanya bisa dibalik dengan A atau bukan dengan B. Sedangkan apabila B diletakkan pada A, maka luas A tidak akan cukup. Maka dari itu A hanya boleh dibalik menjadi putusan I. Yang kedua, putusan E selalu boleh dibalik, atau E jadi O, O jadi E. Contoh, anjing itu bukan kucing, jadi kucing itu bukan anjing. Sebab dalam putusan negatif universal, maka seluruh luas S dipisah-pisahkan dari seluruh luas P. Yang ketiga, putusan I dapat dibalik menjadi putusan I lagi. Dalam putusan alternatif, P adalah partikular. Jika putusan ini dibalik, P yang partikular itu menjadi S yang partikular, dan S yang partikular itu menjadi P yang partikular pula. Contoh, ada buah-buah yang merah, jadi ada barang-barang merah yang merupakan buah. Yang keempat, putusan O tidak dapat dibalik. Contohnya, ada manusia yang bukan dokter, jadi ada dokter yang bukan manusia. Maka dapat disimpulkan O
maka dapat disimpulkan bahwa O tidak dapat dibalik karena apabila dibalik akan terjadi kesalahan seperti di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Muhammad Mustaqim, yaitu tentang lanjutan dari penjelasan tadi. Selanjutnya yaitu obversi. Obversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi dengan proposisi lainnya yang semakna dengan mengubah kualitas pertanyaan aslinya. Contohnya, kebanyakan orang soleh tidak hidup sampai tua. Nah, dikonversinya adalah kebanyakan orang soleh mati muda. Ini hanya contoh. Observasi dari keempat bentuk proposisi. Pertama, bentuk A diubah menjadi E dan bentuk E diubah menjadi O, sedangkan bentuk E diubah menjadi A dan bentuk O diubah menjadi I. Cara lain menarik konklusi dari sebuah proposisi ialah dengan cara obversi. Pertama, kualitas pada proposisi premis diganti dari proposisi afirmatif dijadikan negatif atau sebaliknya. Kedua, term pada predikat diganti dengan komplemennya. Term ini menunjuk suatu kelas apa yang tidak termasuk anggota kelas itu semuanya merupakan komplemennya atau kelas komplemennya. Jadi, komplemen dari kelas kucing hitam, komplemennya ialah non hitam. Prinsip yang menjadi dasar penyimpulan obversi itu ialah A sama dengan non min A, atau A itu ekuivalensi dengan non min A. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip ganda atau double negation. Contoh obversi. Premis, manusia adalah makhluk berpikir. Konklusinya, manusia bukan non makhluk berpikir. Kedua proposisi itu premis dan konklusinya adalah ekuivalen. Selanjutnya yakni konversi. Konversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lainnya yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pertanyaan selanjutnya. Contoh, tidak satupun mahasiswa adalah buta huruf. Diubah menjadi tidak satupun yang buta huruf adalah mahasiswa. Contoh lagi ada proposisi universal afirmatif. Semua mahasiswa adalah rajin. Dibalik, sebagian yang rajin adalah mahasiswa. Ada lagi yang universal negatif. Tak satupun mahasiswa adalah malas. Dibalik menjadi tak satupun yang malas adalah mahasiswa. Selanjutnya, inversi. Inversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengontradiksikan subjek dan predikat pertanyaan aslinya. Contoh,
Yang belum bayar tidak boleh masuk. Inversinya adalah yang sudah bayar boleh masuk. Contoh lagi, yang tidak memakai seragam tidak boleh masuk. Inversinya menjadi yang memakai seragam diperbolehkan masuk, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang penyimpulan langsung. Dari kelompok kami memohon maaf andai kata dalam penyampaian materi kami kurang tidak menyenangkan dalam kata-kata maupun sebagainya. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.